Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu pada Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayatnya yang pertama. Puji holong dirohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan hulehon maton diku ai hidupi dan hidupi huhalupahon madiriku mamikir holong Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di Ester 9 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada hari-hari itu orang Yahudi aman dari musuhnya, dan pada bulan itu duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Mereka juga diwajibkan menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, serta hari untuk antar mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini menyatakan tentang Hari Raya Purim, yaitu hari di mana Tuhan membalikkan keadaan atau situasi yang dialami oleh bangsanya. Di mana kita melihat dalam firman Tuhan hari ini secara jelas dikatakan bahwa bulan yang berduka cita berubah menjadi sukacita, hari perkabungan menjadi hari bergembira. Ada situasi yang benar-benar berbalik 180 derajat yang dilakukan Tuhan bagi bangsanya. Sebagaimana kita tahu bahwa itu terjadi ketika Haman merencanakan untuk mengeksekusi para bangsa Allah, namun melalui Ester dan Mordekai, situasi itu dibalikkan, bahwa mereka tidak lagi mengalami apa yang akan seharusnya mereka alami karena Haman, tetapi mereka justru menjadi pemenang melawan para musuhnya. Dan ketika pada akhirnya kemenangan itu menjadi milik mereka, itulah yang dirayakan dalam Hari Raya Purim. Ketika hari sukacita itu terjadi, apakah yang dilakukan bangsanya? Kita melihat dalam firman Tuhan hari ini bahwa mereka diarahkan untuk saling berbagi makanan dan memberi sedekah. Kita melihat bahwa firman hari ini mengajari kita bagaimana ketika pada akhirnya situasi hidup kita dibalikkan oleh Tuhan dan kita pada akhirnya memperoleh sukacita, kita pada akhirnya memperoleh situasi yang penuh kegembiraan, bahwa dalam situasi itu kita diajari untuk selalu mengingat saling berbagi dan juga memberikan sedekah kepada orang miskin. Dalam arti bahwa ketika pada akhirnya kita merasakan kegembiraan, kita diajari untuk saling berbagi kepada orang yang masih belum bisa merasakan kegembiraan sebagaimana yang kita rasakan. Dalam kehidupan ini, mungkin saja kita pernah mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Kita melihat bahwa dalam firman Tuhan hari ini, di mana ketika mereka dirancangkan untuk dieksekusi atau dibunuh sampai kepada perempuan dan anak-anaknya, tetapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Kehidupan mereka justru mereka peroleh dan mereka memperoleh kemenangan. Dalam kehidupan ini, ketika ada situasi yang sangat sulit sekalipun, yang mungkin kita dalam situasi yang terasa begitu suram, maka dalam firman Tuhan ini kita diberikan sebuah kekuatan bahwa situasi itu pun bisa Tuhan balikkan. Tuhan bisa merubah situasi sesuram apapun, di mana kita justru pada akhirnya menjadi pemenang dan memperoleh kegembiraan
Justru ketika kita seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajari bahwa ketika pada akhirnya kita dalam posisi pemenang, bagaimana kita menunjukkan jiwa orang-orang yang telah merasakan pertolongan Tuhan yang membalikkan keadaan dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat mengucap syukur dengan saling berbagi satu dengan yang lain. Kita harus mengingat mengucap syukur dengan berbagi kepada orang yang berkekurangan. Agar apa? Agar sukacita itu bukan hanya diri kita sendiri saja yang merasakan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana agar atmosfer kegembiraan itu bukan hanya di dalam diri kita saja, tetapi kepada sekitar kita dan kemanapun kita melangkah. Ini adalah ajakan yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan hari ini, melalui Hari Raya Purim. Kiranya kita selalu ingat mengucap syukur ketika kita merasakan kegembiraan dalam kehidupan kita, dengan selalu mengingat membagikan rasa bahagia kemanapun kita melangkah dan pergi setiap harinya, dan selalu memberikan apa yang bisa kita berikan untuk membagikan sukacita kepada orang yang mungkin sedang berkekurangan. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ketika pada akhirnya situasi hidup kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada saat ini Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan dapat membalikkan situasi kehidupan kami, dan ketika pada akhirnya situasi hidup kami penuh dengan sukacita, Engkau mengajari kami untuk berbagi kebahagiaan satu dengan yang lain dan kepada orang yang membutuhkan kebahagiaan Bapa, sehingga kebahagiaan dan sukacita benar-benar ada di sekitar kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Biarlah Tuhan Kau kuatkan kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah suara konsistori yang menyapa kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.